Sahabat-sahabat pelita kasih, salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Hari ini kita memasuki hari Rabu Advent yang pertama. Saat kita semua menapaki hari-hari, mempersiapkan kedatangan Tuhan di dalam hati kita masing-masing, yang nanti akan kita rayakan secara liturgis pada hari raya Natal kelahiran Tuhan kita. Menyertai dan mengiringi aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang berisi tentang pelita sabdanya. Sabda yang menjadi penerang bagi dan cahaya bagi kita semua. Hari ini kita merenungkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-37. Kisahnya adalah ketika Tuhan ada di suatu tempat, banyak orang yang berbondong-bondong menyusulnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan pengajarannya. Tetapi ternyata mereka tidak hanya mendengarkan pengajarannya, tapi mereka membawa serta begitu banyak orang yang sakit. Ada yang bisu, ada yang buta, ada yang timpang atau lumpuh, dan juga yang lain-lainnya. Mereka meletakkan orang-orang sakit itu di hadapan Tuhan dan mohon untuk disembuhkan. Dan karena Tuhan melihat kesungguhan hati mereka yang membutuhkan pertolongan, orang-orang sakit itu pun disembuhkan. Kemanapun Tuhan pergi, dimanapun Tuhan berada, tidak pernah sepi dari orang yang ingin ada di dekatnya untuk mendengarkan firman sabda pengajarannya dan mohon kesembuhan untuk segala macam sakit penyakit. Yang kedua, kalau kita baca di dalam Injil hari ini, ada satu ungkapan Tuhan yang sungguh menyentuh hati, dan hikmat saya ini menjadi sumber dan pokok dari perenungan kita. Karena tergerak oleh belas kasihan, maka Tuhan kemudian memberi makan kepada mereka. Mengapa demikian? Kisah ini berlatar belakang Tuhan berhadapan dengan begitu banyak orang yang merasa letih dan lapar. Tanpa diminta oleh para murid maupun mereka semua yang datang, Tuhan tergerak oleh belas kasih dan kemudian mengadakan mukjizat, memberi makan kepada 4.000 orang. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, bukankah 5.000 orang yang diberi makan? Ini adalah dua kisah yang berbeda. Di dalam Injil Matius ada dua kisah. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Angka 12 itu menunjukkan adalah kaum Israel. Jadi karya itu rupanya dilakukan di daerah bangsa Yahudi. Dan yang kita dengar hari ini adalah Tuhan memberikan makan kepada 4.000 orang dan sisanya itu 7 bakul. Dimengerti bahwa kisah ini ada di luar bangsa Yahudi atau daerah di luar non-Yahudi. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak hanya berkarya dan datang untuk orang-orang Yahudi, untuk kelompoknya, untuk bangsanya, tetapi untuk setiap orang. Tuhan datang membawakan kebaikan, membawa damai bagi semua orang. Sekarang apa yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini, terutama di dalam mengisi hari-hari di masa Advent kita? Yang pertama, sebagaimana Tuhan membuka hati, membuka tangan terhadap siapapun yang datang kepadanya dan mohon pertolongan, penyembuhan, kita pun juga diajarkan untuk juga membuka tangan kita. Bukan hanya tangan kita, tapi juga terlebih-lebih adalah hati kita terhadap siapapun yang datang kepada kita dan membutuhkan pertolongan. Apakah pertolongan kita itu harus diwujudkan dengan sebuah tindakan menyembuhkan?
atau memberikan derma? Tidak sama sekali. Bagi sahabat-sahabat yang memang punya talenta untuk bisa memberikan penyembuhan, mengobati, tentu harus dilakukan. Demikian juga yang punya kelebihan rezeki, kita pun diajak untuk berbagi. Tetapi kita juga bisa memberikan kebaikan kepada mereka dengan membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan orang-orang yang mungkin memiliki beban hati, perlu untuk mencurahkan hati, perlu untuk sharing, perlu untuk mengeluarkan apa yang menjadi beban hidupnya. Disitulah sejatinya kita pun juga sedang melakukan kebaikan karena kita menjadi pendengar yang baik. Banyak orang hatinya kemudian tercerahkan menjadi ringan ketika beban hatinya dapat dimuntahkan, dapat diungkapkan. Dan kita tidak boleh untuk menerima hanya kelompok kita, siapapun yang datang kepada kita. Kalau kita mampu dan kita bisa, kita harus melakukannya. Yang kedua, ada kata-kata belas kasih. Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Bahasa lain, belas kasih adalah orang yang sungguh berbela rasa. Ketika melihat orang sedang menderita, hatinya ingin membela mereka. Dan inilah awal atau sumber dari perbuatan kasih Tuhan, perbuatan kebaikan Tuhan dengan membuat mukjizat, memberikan makan kepada mereka semua. Semoga semangat belas kasih bela rasa itu sungguh tumbuh berkembang di dalam hati kita, sehingga kita menjadi pribadi bukan pribadi pembenci, bukan menjadi pribadi yang menutup hati, menutup diri, abai, atau orang timur mengatakan malas tahu, tapi kita menjadi pribadi yang peduli. Hati kita semoga tetap memiliki bela rasa untuk sesama kita. Jika ini kita lakukan, sesungguhnya kita sedang melakukan atau mengisi masa penantian masa Advent ini dengan perbuatan kebaikan yang tentu akan bermakna dan berdaya guna bagi sesama. Semoga sahabat Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi penyerta bagi kita semua untuk mengawali hari ini. Dan jika kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan itu, saya yakin berkat Tuhan akan melimpah untuk kita. Saya Romo Stephanus Harjo dari Paroki Santo Kristopus Banyu Temumpang mengucapkan selamat pagi, tetap jaga sehat, salam seroja, dan berkah dalam.